Halo semua, gue Rian Fahril. Kali ini gue pengen cerita tentang pengalaman gue kena COVID dan kenapa berat badan gue bisa naik setelah gue sembuh dari COVID. Semua ini dimulai dari sekitar 4 bulan yang lalu, di mana ibu mertua gue ngerasa kayak ada sakit di tenggorokannya. Sampai-sampai beliau gak bisa makan dan gak bisa minum. Ya, kita nganggapnya itu mungkin sakit tenggorokan biasa atau radang biasa gitu. Jadi coba dipaksain minum yang banyak, tapi mama gak bisa minum sama sekali. Katanya sakit banget. Makan juga sama, mama juga gak bisa maksain makan sedikit pun, katanya sakit banget gitu. Jadi kita bingung. 2 hari mama gak makan dan kita khawatir karena mama juga punya mah. Jadi kita takut mahnya mama itu kumat, jadi kita rempukan. Sampai emang kebenaran mama minta dibawa ke rumah sakit. Setidaknya mungkin kalau dibawa ke rumah sakit, mama bisa ada infus atau bisa dibantu makan dan bisa lebih tenang. Tapi kita jelasin juga sama mama kalau seandainya mama dibawa ke rumah sakit, karena keadaannya seperti ini, jadi kemungkinan nggak bisa ada yang jagain mama di sana. Takutnya nanti mama mikirnya kita nggak peduli atau kayak gimana. Tapi enggak sih. Akhirnya kita memutuskan bawa mama ke rumah sakit. Sampai di rumah sakit, mama dicek dan ternyata mama mengeluhkan ada sesak juga. Akhirnya mama dirawat, kalau nggak salah di ruangan paru, karena memang ada masalah di parunya. Informasinya seperti itu. Keesokan harinya dapat kabar kalau mama harus di swab. Jadi ya kita tetap harus setuju, memang protokolnya seperti itu. Dan ternyata hasil swabnya positif. Kaget gitu. Kita begitu tahu kabar mama positif, ya kita menerka-nerka gitu. Dari mana? Kok bisa? Jadi kita kayak semacam gak terima. Bukan gak terima ya, semacam belum bisa terima. Kenapa mama bisa kena? Sedangkan mama benar-benar standby di rumah aja, gak keluar-keluar. Ya bingung gitu. Dan kayak cari, ini pasti dari si ini nih, ini pasti dari si itu tuh. Pasti kayak gitu. Ya mungkin kalian juga yang pernah positif atau yang pernah ngerasain, tahulah kayak gimana. Sampai akhirnya kita harus swab. Waktu itu di rumah ada bapak mertua, ada Nura, istri gua, ada gua, sama ada Ryu, anak gua, usianya 4 bulan. Waduh, Ryu bangun. Yang di swab bertiga, gua, bapak mertua, dan Nura. Dan ternyata hasilnya positif. Waktu itu kita biasa aja karena kita gak ada gejala sama sekali. Terus gue juga agak lebih tenang karena bapak mertua Ryu nangis. Karena bapak mertua udah divaksin, insya Allah vaksin itu berjalan dengan baik atau bekerja dengan baik. Kita tanpa gejala sampai kita dapat kabar kalau mama drop, saturasi oksigennya juga drop. Dan harus dipindah ke ruangan yang lebih fokus gitu. Waktu itu tuh lupa nama ruangannya apa, tapi di sana mama dirawat sendirian. Setelah dirawat di ruangan yang sendirian itu, mama mulai stres. Katanya mama minta pulang aja, tapi gak bisa gitu karena memang protokolnya seperti itu. Dalam keadaan mama juga sedang drop. Akhirnya diperiksa lah gitu, dan ternyata mama ada gula. Jadi mama COVID dengan pengobatan pada gula. Keesokan harinya kita dapat kabar mama semakin drop, tingkat kesadarannya semakin berkurang, dan akhirnya kita disuruh ke sana. Pas kita mau berangkat ke sana sekitar jam 9 malam, kita dapat kabar kalau mama meninggal. Sedih banget rasanya. Kita nggak bisa ketemu mama lagi, dan terakhir kita ketemu mama cuma di video call itu. Dari sana Nura sedih banget, sama bapak juga sedih banget, dan gue berusaha untuk menguatkan mereka ya karena gue juga sedih. Sebenarnya gue juga sedih banget. Nura setiap ngelihat tempat yang biasa mama ngabisin waktu di sana sedih, nangis. Terus ngelihat kamar mama nangis, ngelihat barang-barang yang biasa dipakai sama mama juga nangis. Dan dari sana Nura mulai drop. Waktu itu keluhan Nura mulai semacam kayak meriang dan batuk. Kalau bapak mertua, karena beliau udah vaksin, keluhannya cuma batuk aja. Pokoknya vaksin itu work gitu. Menurut gue vaksin itu work. Bapak mertua gue ya semacam OTG, gak ada keluhan apa-apa. Udah cuma batuk aja. Dan setelah Nura drop kayak gitu, ya gue juga stres. Gue mikirin karena Nura juga ada GERD and anxiety-nya. Gue takut GERD and anxiety-nya kumat, nanti malah kemana-mana. Terus dia malah jadi sakit juga.
maksudnya jadi ngerasa sakit yang dari anxiety-nya itu. Karena gue mikirin itu, gue takut juga Nura kenapa-napa, gue drop. Waktu itu hampir semua gejala kena sama gue. Mulai dari meriang, demam, terus badan kerasa linu-linu, agak sesak nafas, hilang indera penciuman, dan yang terakhir nih yang menurut gue paling berat, indera perasa jadi berantakan banget. Karena indera perasa gue berantakan banget, gue gak bisa makan. Bukan berarti gue gak bisa makan kayak gimana ya, yang gue makan itu hambar, enggak. Tapi yang gue rasa rasanya aneh banget. Salah satu contohnya, waktu itu kita beli nasi padang. Iya, kita ngegojek nasi padang, dan gue beli ayam bakar. Dan tahu gak rasa ayam bakarnya itu apa? Rasa ayam bakarnya itu cuma asin. Jadi gue kayak real gue makan garam 1 sendok, udah garam doang gitu. Jadi rasanya bener-bener asin gitu. Terus pas Nora cobain ayamnya juga, ya Nora bilang enak, rasanya enak. Terus nasi sama kuah-kuah dan sambalnya lain juga rasanya jadi kayak aneh, jadi kayak bukan nasi padang. Tapi pas yang Nora makan itu ya enak. Jadi selama 5 hari gue kayak gitu, gue cuman bisa masuk makanan 2-3 sendok. Lapar banget, bener-bener lapar. Jadi gue lapar bukan karena gak ada makanan, tapi gue lapar karena rasanya aneh gitu. Di rumah banyak makanan, Nora juga suka masak, tapi ya Gak ada yang bisa gue makan karena rasanya jadi aneh banget. Tapi gak tahu ya yang lain ngerasanya kayak gimana. Dulu gue langsung gue sambil konsultasi sama Mas Ija, ya dia kakak gue, dia orang kesehatan. Gue selalu dipantau sama dia setiap hari kayak keluhannya apa, udah minum obat ini, terus udah ini, udah itu, ya sampai ada perkembangan baik. Waktu itu demam gue udah turun, udah nggak demam. Terus linu-linu di badan juga berkurang, meriang udah enggak. Jadi pokoknya sisa tinggal hilangnya indera penciuman sama indera perasa gue. Terus ya papa gue, maksudnya yang di Serang, dia juga selalu telepon gue dan dia kasih saran ke gue waktu itu. Hampir setiap hari dia ngomong terus. Setiap hari kumur-kumur pakai air garam. Terus nanti kamu biasain minum air panas. Dan yang terakhir, bapak gue selalu bilang coba minum air kelapa yang dicampur sama perasan lemon atau perasan jeruk nipis, terus dikasih garam sedikit. Katanya itu work, kata bapak gue. Awalnya gue ngerasa kayak paling bapak gue mah dapet broadcastan WhatsApp gitu, terus dia langsung percaya, terus di-share kemana-mana gitu. Karena papa sering kayak gitu. Tapi tiap hari dia ngomong kayak gitu, terus gue bilang iya nanti Rian minum, dan mau gak mau gue udah janji sama bapak gue, maksudnya udah janji sama papa. Jadi ya gue coba Gojek atau nge-GoFood air kelapa. Ya karena lemon sama jeruk nipis ada di rumah. Akhirnya gue coba minum itu yang air kelapa dikasih jeruk nipis, terus dikasih maksudnya dikasih garam. Gue minum, ya gue gak suka. Karena memang gue gak suka air kelapa. Benar-benar gue gak suka air kelapa. Jadi gue paksain minum, habis, ya udah gitu, kayak kita minum vitamin biasa aja ya waktu itu. Terus Nura masak kangkung. Hari itu juga Nura masak kangkung. Ya udahlah, mau nggak mau ya gue tetap kan harus makan, ya gue ngambil makan sedikit. Pas gue makan, lu tau nggak? Kangkungnya tuh rasa kangkung. Jadi kayak kangkungnya rasa kangkung. Jadi nggak kemana-mana lagi gitu, nggak aneh lagi rasanya. Tapi sedikit kerasa sama gue tuh sedikit, nggak begitu keluar rasanya, tapi masih sedikit. Ya gue bisa makan walaupun nggak banyak. Keesokan harinya indera perasa gue semakin normal, dan indera penciuman gue juga nggak jauh dari sana. Ya kembali, dan udah jadi gue kayak udah nggak ada keluhan. Terus gue bukan gak ada keluhan, Deng. Gue ada batuk, sebenarnya gue masih batuk waktu itu. Terus bapak mertua gue juga masih batuk. Kalau Nura udah gak ada keluhan sama sekali. Dan akhirnya lupa juga tanggal berapa, tapi mungkin sekitar minggu kedua lebih, tapi nggak sampai minggu ketiga, kita di swab lagi dan hasilnya negatif. Balik lagi ke indera penciuman gue, ke indera perasa gue yang udah normal. Setelah berhari-hari gue gak bisa makan, akhirnya gue bisa makan. Dan gue kayak pengen banget makan sebanyak-banyaknya, puas-puasin. Terus makan ini, makan itu. Gue pengen makan yang beraneka ragam, yang dulu gue gak bisa makan, sekarang gue pengen makan. Jadi gue kayak balas dendam. Gue beli mie ayam, gue beli bakso, gue beli kebab, gue beli martabak, semua dibeli karena gue pengen makan, dan dengan alasan
untuk ngejaga imun. Kan kalau seandainya kita pengen jaga imun, biasanya makan yang banyak, minum yang banyak gitu. Dan gak kerasa teman-teman, itu lebih dari 1 minggu gue kayak gitu terus. Makan bener-bener banyak waktu itu. Sampai gue dapet info gitu di Instagram atau di sosial media, kalau ada challenge dari Baim Wong. Ya challenge-nya itu Baim Wong jadi aderai khusus orang yang obesitas. Dan kebenaran gue obesitas. Waktu gue nimbang, maksudnya akhirnya gue mau coba ikutan. Dan akhirnya gue timbang berat badan gue, dan ternyata berat badan gue 109 kilo. Yang biasanya 100. Jadi otomatis gue naik nih dalam waktu 1 minggu lebih, bisa sampai jadi 109 kilo. Shock dong gue. Dan gue bilang sama diri gue sendiri, fix, ini memang jalannya dari Allah. Kalau seandainya gue gak nemuin challenge dari Baim Wong, ya mungkin gue bakal makan terus gitu. Akhirnya gue coba ngerem makannya ya, tapi tetap sih agak susah, karena gue udah seminggu lebih gue makan dengan porsi yang banyak. Untuk kembali normal itu agak susah. Akhirnya gue ikut dan memulai untuk olahraga. Hari pertama gue coba olahraga lari. Gue biasa lari minimal 5 kilo sampai 10, kadang juga 15, 21. Gue juga pernah ikut yang 42 kilo. So easy lah gitu kalau olahraga lari mah gitu. Pas gue coba lari teman-teman, gue cuman kuat 1 kilo dan itu udah mau muntah. Stres dong gue, bagian gue mau nurunin berat badan, gue nggak bisa olahraga. Oh ya udahlah, mungkin lari nanti gue biasain lagi pelan-pelan. Kita coba olahraga kardio lainnya kayak jumping jack, terus push up, squat dan lain-lain. Terus gue jumping jack cepet capek. Pas bagian gue push up, gue biasa push up mungkin dulu tuh sekitar 15-25 sekali turun. Sekarang cuma kuat 3. Ya gue bingung lah mau olahraga apa. Push up gak kuat, sit up gak kuat, pull up gue memang gak bisa. Ya gue harus kayak gimana gitu untuk nurunin berat badan. Ngurangin makan belum bisa, olahraga juga gak bisa gitu. Karena mungkin efek dari baru sembuh corona itu kali ya. Akhirnya gue ngeliat sepeda statis. Ya udah, gue latihan pakai sepeda statis. Waktu itu gue cuman kuat, waktu awal-awal ya, gue cuman kuat sekitar 10 menit. Setelah dari situ udah kayak kelayangan, udah capek banget. Terus gue konsultasi sama Mas Ija. Kata Mas Ija memang kalau udah kena corona biasanya memang butuh waktu untuk pemulihan fisik, kata dianya. Jadi memang awal-awal capek. Tetap diolahragain aja, tapi jangan terlalu diporsir. Akhirnya gue cicil lah olahraga untuk ngebiasain lagi. Sampai gue dapet kabar dari TV kalau bakal ada PPKM dan Bandung itu jadi salah satu zona merah yang memang paling riskan lah gitu waktu itu. Jadi otomatis gue nggak bisa lari sampai sekarang sih. Jadi gue nggak bisa lari keluar untuk menjaga supaya gue nggak tertular lagi atau gue nggak menularkan ke Riu. Maksudnya gue nggak bawa dari luar ke rumah lagi gitu, terus dibawa ke Riu. Jadi gue memutuskan fix gue cuma olahraga sepeda statis aja gitu. Dan sekarang alhamdulillah gue udah bisa pakai sepeda statis sekitar 35 menit dan ditambah dengan skipping 5 menit. Gue udah ngelakuin itu hampir 1 minggu. Terus gue juga menurunkan porsi makan. Sedikit-sedikit gue turunin porsi makan. Dan selama seminggu, bukan seminggu sih, hampir 9 atau 10 hari dari challenge Baim Wong itu, berat badan gue turun. Tebak turun berapa? 1 kilo. Tapi gue tetap ikhtiar, gue tetap usaha. Gue yakin gue bisa turun lagi. Jadi mungkin kedepannya supaya bisa memotivasi diri gue sendiri, gue mau buat video tentang perjalanan gue menurunkan berat badan, olahraga apa aja yang gue lakukan. Tapi gue masih belum bisa kontrol makan. Mungkin kedepannya makanan juga bakal gue kontrol. Mungkin bakal di videoin juga. Tunggu perubahan berat badan gue nanti ya. Kayaknya itu aja dulu di video kali ini. Thank you yang udah dengerin. Thank you juga yang udah nonton. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Kita ketemu lagi di video selanjutnya. Bye.